Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tugas artikel kedua. Dalam artikel ini penulis menyajikan desain dan filosofi protokol yang mendukung pembagian sumber daya yang ada di jaringan paket switching yang berbeda. Jaringan paket switching tipikal terdiri dari satu set sumber daya komputer yang disebut host, satu set satu atau lebih switch paket, dan kumpulan media komunikasi yang menghubungkan switch paket. Dalam setiap host, penulis berasumsi bahwa ada proses yang harus berkomunikasi dengan proses di host mereka sendiri atau lainnya. Karena gateway harus memahami alamat host, sumber, dan tujuan, informasi ini harus tersedia dalam format standar di setiap paket yang tiba di gateway. Informasi ini terkandung dalam header Internet Network yang diawali dengan paket oleh host sumber. Semua paket yang ditransmisikan dibatasi secara legislatif agar cukup kecil untuk diterima oleh setiap jaringan individu. Gateway mungkin terpaksa membagi paket menjadi dua atau lebih paket yang lebih kecil. Tindakan ini disebut fragmentasi dan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tujuan dapat menyatukan paket yang terfragmentasi. Multiplexing dan demultiplexing segmen di antara proses adalah tugas mendasar dari TCP. Jika TCP menentukan untuk proses mana paket yang tiba di tujuan, setiap paket harus berisi header proses berbeda dari header Internet Network yang sepenuhnya mengidentifikasi proses tujuan. Untuk mengirim pesan, sebuah proses menyiapkan teksnya di daerah buffer di ruang alamatnya sendiri. Menyisipkan informasi kontrol yang diperlukan dijelaskan dalam daftar berikut. Yang pertama, source address ini adalah alamat lengkap host, TCP atau port pemancar. Destination address adalah host atau port pelengkap si penerima. Next backsec ini adalah nomor urut yang akan digunakan untuk paket berikutnya yang akan dikirimkan TCP dari port ini. Current buffer size ini adalah ukuran saat ini dari buffer pengiriman proses. Next read position ini adalah alamat dari posisi berikutnya dalam buffer di mana proses dapat menempatkan data baru untuk transmisi. Next read position ini adalah alamat di mana TCP harus mulai membaca untuk membangun segmen keluaran berikutnya. Kemudian end read position ini adalah alamat di mana TCP harus menghentikan transmisi awalnya 6 dan 7 mengikuti pesan yang dikirimkan oleh proses. 8. Bidang ini memungkinkan TCP untuk melacak berapa kali ia telah mentransmisikan ulang data dan dapat dihilangkan jika TCP tidak menyerah. Bidang batas waktu menentukan penundaan setelah data yang diakui harus dikirim ulang. Bidang bendera digunakan untuk semafor dan pelaporan status sinkronisasi TCP atau proses lainnya. Current window, bidang ini menginovasi byte pertama dari data yang masih belum diakui oleh TCP tujuan. Ini adalah tabel dari list 10 tadi.
Lalu setelah menjelaskan cara proses mengembangkan asosiasi satu sama lain, sehingga menjadi asosiasi untuk kemungkinan pertukaran data. Asosiasi ini tidak perlu melibatkan transmisi data sebelum pembentukannya, dan memang dua rekanan tidak perlu dapat menentukan bahwa mereka adalah rekanan sampai mereka mencoba untuk berkomunikasi. Ini adalah list referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.